Krisis politik internal ancam eksistensi Israel, bukan musuh luar. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Purnawirawan Jenderal Gadi Eisenkot menyatakan, memburuknya perselisihan internal dan ketidakmampuan membentuk pemerintahan stabil adalah ancaman nyata bagi eksistensi Israel, bukan musuh luar. Dalam artikel yang dirilis surat kabar Yediot Ahronot, Purnawirawan Jenderal Eisenkot menyatakan Israel saat ini sedang mengalami masa yang sangat sulit di mana selain ancaman eksternal, negara menghadapi krisis politik yang serius dan semakin kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik dan negara. Ini adalah krisis yang memperdalam polarisasi dan keretakan dalam masyarakat Israel, papar dia. Dia mengecam para pemimpin politik Israel dengan mengatakan Israel membutuhkan kepemimpinan yang memimpin negara dan memajukan nilai-nilai nasionalnya dan mewujudkan visi nasional disertai dengan strategi yang tepat. Dia mengingatkan selain krisis COVID-19, krisis ekonomi dan sosial, tantangan keamanan yang belum hilang, yakni konflik dengan Palestina, dan upaya Iran menghegemoni kawasan dan juga akuisisi senjata nuklir. Ini adalah tantangan yang sulit tetapi ini bukan ancaman eksistensial. Israel teguh di depan mereka dan menerapkan strategi yang menjamin keunggulan militer kualitatifnya dengan terus berusaha membangun kekuatan nasional dan juga militernya, papar dia. Mengomentari konflik Israel-Palestina, Eisenkot mengatakan usulan dua negara dapat merusak masa depan Israel. Dia menyerukan perlunya Israel memisahkan diri dari Palestina lebih disukai melalui kesepakatan dengan pengaturan keamanan yang ketat. Berkenaan dengan jalur Gaza, Eisenkot menyerukan kesepakatan jangka panjang berdasarkan gencatan senjata absolut. Sebelumnya, media Israel melaporkan Eisenkot telah memutuskan tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Knesset atau parlemen yang akan datang. Sementara itu, Islam di Israel, populasi naik dan entitas yang ditakuti. Keberadaan warga Muslim di Israel tak terlepas dari konflik yang berlangsung di Palestina pada 1948. Usai deklarasi pembentukan negara Israel, orang-orang Yahudi mencaplok sebagian besar wilayah Palestina. Berdasarkan mandat Inggris, wilayah itu akhirnya terbagi jadi 3. Wilayah Israel, kawasan tepi barat yang dikuasai Yordania, serta jalur Gaza. Akibat perang Arab-Israel, negara Yahudi itu merepas atau merampas lebih banyak wilayah kediaman warga Arab Palestina. Orang-orang Palestina sudah menetap di sana sejak lama, sejak Khalifah Umar bin Khattab RA menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Mereka datang dari berbagai negara seperti Persia, Yaman, Mesir, dan banyak lagi. Di kawasan yang lantas diduduki Israel terdapat sekitar 950.000 warga Arab Palestina. Kemudian sekitar 80%-nya memilih mengungsi karena intimidasi dan tinggal menyiksakan 156.000 jiwa. Inilah cikal bakal warga Arab di Israel. Sebagian lagi adalah yang berasal dari tepi barat dan jalur Gaza. Kewarganegaraan Israel berdasarkan aturan unifikasi keluarga sehingga kian menambah jumlah mereka. Pertambahan itu masih berlangsung hingga kini. Warga Muslim di Israel tercatat memiliki tingkat kelahiran yang tinggi, rata-rata per tahun. 1 dari 4 kelahiran bayi adalah Muslim. Kontan, ini memicu kekhawatiran di Israel bahwa dalam beberapa tahun ke depan, jumlah orang Yahudi bisa tersalib. Diperkirakan, jumlah warga Muslim bisa mencapai 2 juta jiwa atau 24-26% dari populasi dalam ukuran 15 tahun. Warga Israel kemudian mengistilahkan bom waktu demografi terhadap fenomena tersebut. Sementara, secara demografi sebanyak 52% warga Muslim tinggal di kota Yerusalem. Adapun sisanya tersebar di 11 wilayah lain di Israel. Totalnya ada sekitar 112 kawasan komunitas Arab dan Muslim yang 89%-nya mencakup lebih dari 2.000 jiwa. Nazaret dikenal sebagai kota yang juga banyak dihuni warga Arab atau sekitar 65.000 jiwa dengan 40.000-nya adalah Muslim. Sementara itu, kota warga Muslim adalah di Al-Faham dengan lebih dari 43.000 Muslim. Diikuti kota Bakajat dan Carmel City.
Rusia mengatakan penyelesaian politik dari konflik Israel-Palestina berpotensi runtuh. Mengapa demikian? Proses mencari penyelesaian politik dari konflik Israel-Palestina menghadapi masalah signifikan dan berpotensi runtuh. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, risiko runtuhnya keputusan politik dalam bidang konflik Israel-Palestina sama nyatanya dengan sebelumnya. Situasinya sangat serius, seperti dikutip dari TASS. Lavrov mengungkapkan hal itu pada konferensi pers bersama menyusul pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Pemerintah Libya untuk Kesepakatan Nasional Mohamed Salah di Moskow. Peran PBB yang bertanggung jawab dan memimpin dibutuhkan di sini, seperti dalam kasus lain untuk melanjutkan pembicaraan langsung antara Palestina dan Israel dengan dukungan kuartet mediator internasional dan juga negara-negara Arab, ungkap dia. Lavrov menekankan Rusia mengharapkan langkah aktif dan juga bertanggung jawab langkah-langkah inisiatif dari utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah dan juga tentu saja Sekretaris Jenderal PBB itu sendiri, ungkapnya. Di sisi lain, Ogah ikuti langkah Maroko, Aljazair buat rancangan undang-undang larangan normalisasi dengan Israel. Posisi Aljazair untuk menentang normalisasi hubungan dengan Israel semakin kuat setelah Maroko menempuh jalan itu. Pasalnya, kesepakatan normalisasi Maroko-Israel sendiri mengharuskan Amerika Serikat untuk mengakui Sahara Barat sebagai bagian dari kedaulatan Maroko. Sementara Aljazair sendiri sudah lama mendukung Front Polisario. Setelah rapat menandatangani kesepakatan normalisasi, Perdana Menteri Aljazair Abdelaziz Dejad menyebut langkah itu semakin mengguncang kawasan. Operasi asing sedang berlangsung di luar perbatasan kami dengan tujuan mengguncang Aljazair. Kami akan bersatu untuk menghadapi berbagai bahaya yang mengancam negara, kata Dejad. Seiring dengan itu, akhir pekan lalu seorang anggota parlemen Aljazair dari Partai Demokrat Nasional Amira Selim telah mengusulkan RUU untuk melarang normalisasi hubungan dengan Israel. RUU ini didasarkan pada posisi negara Aljazair yang menolak normalisasi dengan entitas Zionis, terutama karena normalisasi berdampak serius pada masalah Sahara Barat melalui tawar-menawar politik. Dengan justifikasi komersial dan kesepakatan yang mencurigakan, tulis Selim di Facebook seperti dikutip Sputnik, karena normalisasi ini mulai menyebarkan perpecahan sosial di sekitarnya, karena opini anonim dan juga penyebaran berita palsu, terutama di platform media sosial, maka perlu untuk melindungi warga Aljazair, lanjutnya. Salim juga menjelaskan bahwa dia bertujuan untuk mencegah perdebatan yang akan mengarah pada perdebatan ideologis yang dalam, yang mengancam keterlibatan umum dan juga stabilitas negara dan juga masyarakat.